Pak Budi, 56 tahun, rutin minum obat diabetes. Tidak pernah bolong. Tapi hampir setiap sore dia bilang, "Kok badan rasanya habis tenaga ya? Padahal sudah makan, sudah minum obat." Awalnya dia pikir faktor usia. Lama-lama muncul pikiran lain. Jangan-jangan obatnya tidak cocok. Jangan-jangan kondisi saya makin parah. Kalimat seperti itu sering muncul, pelan, tapi mengganggu. Kalau Anda pernah merasa cepat capek, walaupun sudah berusaha patuh minum obat, itu bukan berarti Anda gagal. Bukan berarti Anda kurang disiplin. Rasa lelah itu nyata. Dan wajar kalau muncul rasa frustrasi, bingung, bahkan takut. Banyak orang merasa sudah melakukan semua yang benar, tapi tubuh tetap terasa berat. Di titik itu yang dibutuhkan bukan dimarahi, tapi dipahami. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penderita diabetes di Indonesia terus meningkat, terutama pada usia di atas 40 tahun. Dan berdasarkan International Diabetes Federation, Indonesia termasuk negara dengan jumlah penyandang diabetes terbesar di dunia. Artinya Anda tidak sendirian. Keluhan cepat lelah adalah salah satu keluhan yang paling sering muncul. Sekarang kita masuk ke inti. Bayangkan tubuh seperti rumah besar. Gula darah itu ibarat bahan bakar yang sudah dikirim sampai depan pintu. Masalahnya, untuk masuk ke dalam rumah, bahan bakar itu butuh kunci. Kunci itu namanya insulin. Pada kondisi resistensi insulin, kuncinya ada, tapi pintunya seperti berkarat, tidak terbuka dengan lancar. Akibatnya apa? Gula menumpuk di luar sel, angkanya tinggi di darah. Tapi di dalam sel, tempat energi diproduksi, justru terasa kekurangan. Itu sebabnya banyak orang diabetes merasa seperti ini. Gula saya tinggi, tapi kok rasanya lemas? Karena tubuh seperti kelaparan di tengah gula berlimpah. Obat membantu, tapi obat bukan satu-satunya faktor. Ada 3 hal yang sering luput. 1. Lonjakan gula yang naik turun drastis. Gula yang tidak stabil bikin tubuh bekerja ekstra, itu menguras energi. 2. Kurang tidur. Kurang tidur membuat hormon stres naik. Hormon ini membuat kerja insulin makin berat. 3. Stres berkepanjangan. Pikiran yang terus tegang membuat tubuh seperti dalam mode siaga darurat. Energi cepat habis. Jadi kadang bukan soal obatnya kurang kuat, tapi sistem tubuhnya masih belum seimbang. Disinilah bagian yang sering tidak dibicarakan. Rasa capek itu bukan hanya soal badan, tapi mulai terasa di hidup sehari-hari. Tidak kuat kerja seperti dulu, tidak semangat ikut acara keluarga, tidak sanggup main lama dengan cucu. Pelan-pelan muncul pikiran, saya kok jadi cepat tua ya? Padahal yang terjadi bukan semata-mata usia, tapi energi tubuh yang tidak terkelola optimal. Mengelola gula darah bukan cuma supaya angka lab bagus, tapi supaya kita tetap hadir, tetap kuat, tetap bisa ikut momen kecil keluarga. Kalau kelelahan ini dibiarkan dan gula darah sering tidak stabil, tubuh akan terus bekerja keras. Dalam jangka panjang ini bisa memengaruhi kualitas hidup. Bukan langsung hari ini, tapi perlahan. Dan seringkali orang baru sadar ketika sudah merasa sangat terbatas. Kita tidak bicara soal menakut-nakuti, kita bicara soal menjaga kualitas hidup selama mungkin. Tidak perlu langsung ubah semuanya. Coba satu langkah kecil dulu minggu ini. Setelah makan utama, lakukan jalan santai 10-15 menit. Bukan olahraga berat, tidak perlu cepat. Gerakan ringan membuat otot menyerap gula lebih efektif. Banyak orang merasa energinya lebih stabil hanya dengan kebiasaan sederhana ini. Langkah kecil tapi konsisten. Kalau belakangan ini Anda merasa cepat lelah, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Tubuh sedang memberi sinyal, bukan untuk membuat Anda takut, tapi untuk mengajak Anda mengatur ulang ritme. Mengelola gula darah bukan tentang mengejar angka sempurna. Ini tentang tetap bisa bangun pagi dengan tenaga, tetap bisa tertawa bersama keluarga tanpa merasa cepat habis. Di pembahasan berikutnya, kita bisa bahas bagaimana pola makan dan pola tidur sederhana bisa membantu mengurangi rasa lelah ini secara bertahap dan realistis. Karena tujuan kita bukan instan. Tujuan kita adalah kuat lebih lama.